tepat jam 4:45. Wip, kendaraan tersebut dihentikan di pos pemeriksaan tol Pejagan. Berdasarkan hasil penyadapan dan intelijen selama hampir 3 bulan, aparat meyakini bahwa kendaraan itu bukan sekadar pengangkut sayur. Gerakannya selalu malam, tidak pernah masuk pasar, tidak pernah keluar di jalur distribusi sayur manapun, tapi rutin menuju gudang kosong di pinggir kota, lalu langsung ke pelabuhan. Jelas Kombes Pol Andi Sumarno, Ketua Satgas Perdagangan Organ Nasional, dalam konferensi pers luar biasa pagi itu. Begitu pintu belakang mobil dibuka, petugas tidak menemukan karung berisi kentang atau kubis seperti yang tertulis di surat jalan. Sebaliknya, mereka mendapati tumpukan kotak logam besar yang disusun rapi. Saat satu kotak dibuka, bau bahan kimia pengawet langsung menyambar hidung, dan di dalamnya puluhan kantong transparan berisi organ tubuh manusia, ginjal, bukan 1-2, tapi total berat muatan diperkirakan mencapai 30 ton. Setiap kantong diberi label barcode, sebagian bahkan tertera nama pasien penerima dalam bahasa asing. Artinya, organ-organ ini telah masuk ke dalam sistem distribusi gelap berskala internasional. Harga satu ginjal di pasar ilegal internasional bisa mencapai lebih dari 1,5 miliar rupiah. Dan jika dikalkulasikan, muatan dalam mobil tersebut setara dengan lebih dari 40 triliun rupiah nilai perdagangan haram. Kami menemukan bukti kuat bahwa ini adalah hasil dari kejahatan perdagangan manusia besar-besaran, ujar Jenderal Bambang Wijaya, Kapolri, dalam pernyataannya dari Mabes Polri. Ini bukan hanya kejahatan kriminal biasa, ini genosida sunyi yang berlangsung di tengah masyarakat kita. Penyelidikan sementara mengindikasikan bahwa ginjal-ginjal tersebut berasal dari warga miskin yang diculik, dijebak dengan janji kerja, atau bahkan dijual oleh keluarga sendiri karena tekanan ekonomi. Banyak korban dilaporkan hilang setelah mendaftar kerja melalui agen ilegal. Mobil box yang digunakan adalah bagian dari armada logistik perusahaan fiktif yang terdaftar atas nama seorang wanita lansia di Indramayu, yang ternyata sudah meninggal 3 tahun lalu. Gudang tempat pengambilan muatan terdaftar sebagai tempat penyimpanan hasil tani, tetapi telah ditutup permanen sejak pandemi. Kini, tim forensik, imigrasi, dan Interpol Indonesia sedang bekerja keras untuk mengurai jejaring sindikat ini, yang diperkirakan mencakup rumah sakit gelap, klinik ilegal, dan jalur penyelundupan internasional dari Jakarta hingga Surabaya, lalu menyeberang ke pelabuhan-pelabuhan kecil menuju Asia Tenggara dan Timur Tengah. Mobil itu mungkin satu dari puluhan yang sudah lolos selama ini. Yang tertangkap ini hanya ujung pisau, kata seorang penyidik senior yang tak ingin disebutkan namanya. Kami tidak hanya bicara soal kriminalitas, ini industri kematian yang rapi, canggih, dan sistematis. Jakarta, di balik setiap barcode yang menempel pada kantong organ ginjal yang ditemukan di dalam mobil box itu, tersembunyi kisah manusia. Sebagian besar dari mereka kini tak lagi diketahui keberadaannya. Sebagian kecil yang berhasil ditemukan hanya bisa bercerita dari atas ranjang rumah sakit, tubuh lemah, luka jahitan di pinggang, dan tatapan kosong penuh trauma. Penyidik kepolisian mulai menelusuri jejak barcode yang tersimpan dalam database penyitaan. Hasil awal menunjukkan bahwa banyak label tertaut pada sistem distribusi medis luar negeri. Beberapa barcode bahkan cocok dengan data rumah sakit swasta di Dubai, Hong Kong, dan Kuala Lumpur. Artinya, ginjal-ginjal itu sudah dipersiapkan, diklasifikasikan, dan dicocokkan dengan pasien kaya di luar negeri dalam sistem yang hampir sekelas rumah sakit profesional, namun alih-alih ruang operasi steril. Pengambilan organ dilakukan di tempat yang justru menyerupai kamar jagal. Kami menemukan bukti tempat operasi gelap di sebuah pabrik kosong di luar Tegal. Ada meja besi berkarat, lampu gantung dari bengkel, dan kamera CCTV, ujar Kompol Nesa Rahman, penyidik dari Divisi Kriminal Khusus. Semua ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tapi sangat terorganisir. Korban dijanjikan surga dilempar ke neraka. Salah satu korban selamat yang berhasil diwawancarai tim jurnalis kami adalah Jaka nama samaran, seorang pemuda 22 tahun dari Cirebon yang sebelumnya bekerja sebagai buruh pasar. Ia dijanjikan pekerjaan di kapal pesiar oleh seorang agen lapangan yang tampak sopan dan meyakinkan. Setelah menyerahkan KTP dan menjalani pemeriksaan kesehatan gratis, ia diberi surat jalan dan dibawa ke sebuah rumah penampungan. Saya dikasih makan, disuruh extra. Besoknya katanya mau ke Jakarta buat urus visa. Tapi malam itu, saya dikasih minuman. Saya nggak sadar apa-apa. Bangun-bangun, perut saya dijahit, ungkap Jaka dengan suara gemetar. Jaka masih hidup.
tapi satu ginjalnya telah raib. Ayat di pinggir jalan dalam keadaan setengah sadar. Kasusnya tidak berdiri sendiri. Polisi menemukan bahwa ratusan pemuda dari desa-desa miskin di Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi mengalami pola rekrutmen yang serupa. Dijanjikan pekerjaan, lalu menghilang. Sebagian bahkan dijual oleh kerabat sendiri, orang tua, paman, atau tetangga yang mendapat komisi jutaan rupiah. Mereka memperdagangkan tubuh manusia layaknya komoditas. Tidak ada belas kasihan, ujar Ketua Komnas HAM, Maria Endah, dalam pernyataannya. Yang membuat ini makin mengerikan adalah keterlibatan oknum medis. Ginjal tidak bisa diambil sembarangan. Harus ada dokter. Harus ada anestesi. Ini bukan pekerjaan tukang jagal. Ini pekerjaan profesional yang diselewengkan. Jejaring internasional. Indonesia hanya salah satu titik. Polisi kini bekerja sama dengan Interpol dan Otoritas Kesehatan Dunia WHO untuk menelusuri jejaring internasional di balik sindikat ini. Beberapa nama dokter spesialis dari luar negeri telah masuk daftar buronan, dan Indonesia diyakini bukan satu-satunya negara asal korban. Negara-negara berkembang lain seperti Kamboja, Myanmar, dan Filipina dilaporkan mengalami pola serupa. Pengambilan organ dari warga miskin untuk pasien kaya di negara maju. Satu ginjal bisa bernilai hingga $100.000 di pasar gelap, ujar analis kriminal internasional Profesor Edwin Lai. Bayangkan ketika kamu punya ribuan orang miskin dan satu sistem ilegal yang bisa mengeksploitasi mereka tanpa jejak hukum. Itu industri, bukan sekadar kejahatan. Jakarta, dalam pekan pertama, pasca penemuan 30 ton ginjal manusia di dalam mobil box bermerek dagang sayuran, badai pengungkapan tidak berhenti di jalan tol Pejagan. Penyelidikan mengarah ke jaringan yang jauh lebih dalam. Bukan hanya sindikat jalanan atau mafia biasa, melainkan ke jantung sistem itu sendiri. Rumah sakit, aparat negara, dan pejabat yang selama ini bersembunyi di balik simbol kehormatan. Setelah mengamankan sopir truk dan 3 orang lainnya yang berperan sebagai kurir logistik, penyidik mulai membongkar rantai atas. Mereka menemukan bukti transaksi elektronik bernilai miliaran rupiah ke rekening beberapa oknum tenaga medis. Salah satunya adalah seorang dokter bedah berinisial DR yang bekerja di sebuah rumah sakit swasta ternama di Jakarta Selatan. Aedi tanpa perlawanan saat hendak meninggalkan Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, yang kami temukan di ponselnya, mengejutkan, ungkap penyidik dari Bareskrim Mabes Polri. Ada video proses pengambilan ginjal, catatan medis lengkap korban, hingga korespondensi dengan pihak asing menggunakan aplikasi terenkripsi. Klinik bayangan dan rumah sakit satelit hasil pemeriksaan. Lanjutan menunjukkan bahwa organ-organ tidak selalu diambil dari fasilitas ilegal. Beberapa di antaranya justru diambil di rumah sakit sungguhan, dengan dokumen palsu seolah pasien menjalani operasi usus buntu atau batu ginjal. Setelah itu, organ ditukar, pasien dibius, dan tak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh mereka. Tak hanya itu, sindikat juga memanfaatkan klinik satelit di pinggiran kota yang secara administratif terdaftar sebagai pusat perawatan luka ringan, namun memiliki ruang operasi lengkap di lantai bawah tanah. Kami menemukan satu klinik di Karawang yang bahkan memiliki mesin penyimpanan organ setara milik rumah sakit besar, kata Kompol Nisa. Seluruh aktivitas operasional tidak pernah dilaporkan ke Dinas Kesehatan. Mereka beroperasi di malam hari dengan pasien yang sudah disedasi sejak dijemput. Keterlibatan oknum aparat perlindungan berseragam lebih mengerikan lagi. Bukti transaksi keuangan dan rekaman CCTV menunjukkan bahwa beberapa oknum aparat negara turut memberikan perlindungan jalur distribusi. Mobil box yang mengangkut organ berkali-kali lolos dari pemeriksaan pos jaga karena menunjukkan surat jalan khusus dengan stempel palsu dari instansi pemerintah yang tidak terdaftar. Polisi kini memburu 2 anggota TNI dan 1 pejabat imigrasi yang diduga menerima suap besar untuk memfasilitasi pengiriman organ ke luar negeri. Ini sistem tidak mungkin bergerak sendiri, kata Ketua LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Luki Hartono. Ada tangan-tangan kotor dari dalam negara sendiri yang ikut bermain. Mereka bukan hanya diam, tapi justru ikut mengarahkan. Konferensi Pers Nasional Pemerintah terkesan tergagap pada tanggal 18 Juli tahun 2025. Pemerintah menggelar konferensi pers nasional darurat yang disiarkan langsung di semua stasiun televisi. Menteri Kesehatan dan Menteri Hukum dan HAM tampak duduk berdampingan. Namun publik merasakan ada kegamangan, bahkan keterlambatan dalam respons pemerintah. Investigasi sedang berlangsung. Kami meminta masyarakat tidak berspekulasi, ujar Menkes dalam nada hati-hati.
Tanggapan itu langsung menuai kritik dari berbagai lembaga sipil. Komnas HAM menyebut bahwa kasus ini bukan hanya kriminalitas, melainkan bentuk kegagalan total negara dalam melindungi tubuh warganya sendiri. Rakyat bertanya, siapa yang masih bisa dipercaya? Dari jalan-jalan kampung di Cirebon hingga kompleks elit di Jakarta, publik bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang bisa dipercaya ketika dokter berubah menjadi jagal, klinik menjadi ruang penyimpanan kematian, dan aparat justru melindungi pelaku? Keluarga korban mulai berani bersuara. Dalam sebuah tayangan eksklusif, ibu dari seorang remaja 17 tahun yang hilang sejak Februari menyampaikan tangis pilu setelah ditemukan bahwa nama anaknya cocok dengan catatan medis korban yang kehilangan ginjal. Anak saya cuma mau kerja, dia belum sempat hidup, ucapnya sambil menggenggam foto lusuh sang anak.